Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah luar biasa, super sekali. Salam semangat, sehat dan ceria. Semoga kalian semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersama Bu Nawang, anak-anak hebat akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1 hingga 4 semester 1. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikatornya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Setelah melakukan percobaan dan diskusi tentang cahaya, peserta didik mampu membuktikan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nomor 2, setelah melakukan percobaan dan diskusi tentang cahaya, peserta didik mampu merumuskan sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nomor 3, melalui percobaan sifat-sifat cahaya, peserta didik dapat menunjukkan sikap kerjasama yang baik. Manfaat pembelajaran kita pada hari ini adalah kita mendapatkan ilmu tentang sifat-sifat cahaya dan mengerti tentang sifat yang dimiliki cahaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan. Langsung saja kita simak penjelasan materinya yuk. Cahaya, apa itu cahaya? Cahaya adalah energi yang dapat dilihat oleh mata telanjang. Cahaya selalu memiliki sumber yang dapat memancarkan cahaya, seperti matahari, lampu, dan api. Ada pula hewan yang dapat memancarkan cahayanya sendiri, seperti kunang-kunang dan ikan mentera. Dari cahaya tersebut, maka terdapat sifat-sifat dari cahaya yang akan kita pelajari. Apa saja sifat-sifat cahaya? Yang pertama, cahaya dapat melambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Nah, setelah ini kita akan bahas satu persatu sifat-sifat cahaya yang telah kita sebutkan tadi. Nah, sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Terjadi apabila suatu cahaya merambat melalui suatu medium perantara. Kita dapat saksikan bahwa senter menyala di tempat yang gelap, kemudian dari senter tersebut akan tampak cahaya lurus apabila kita melihatnya dari sisi samping. Kemudian contoh selanjutnya adalah kita dapat melihat cahaya yang merambat lurus dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk melalui ventilasi. Kemudian cahaya tersebut akan tampak berupa garis-garis lurus. Kita juga dapat saksikan bahwa cahaya senter kali ini dapat terlihat melalui lubang kecil pada karton 1, 2, dan 3. Namun apabila karton 2 kita geser, karton kedua, akibatnya cahaya tidak dapat menembus nomor karton 2. Hal ini membuktikan bahwa cahaya tersebut dapat bersifat lambat lurus. Sifat yang kedua yakni cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi 2, yakni pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan cahaya teratur terjadi apabila sinar yang datang mengenai permukaan benda yang rata atau licin atau mengkilap sehingga sinar yang dipantulkan akan teratur dan terarah. Kemudian pemantulan baur terjadi apabila sinar cahaya yang datang mengenai permukaan benda yang tidak rata sehingga pemantulan sinar akan menjadi tidak terarah. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Pada saat senter yang telah kita nyalakan kemudian diarahkan pada plastik yang bening, maka cahaya terlihat tembus. Demikian juga cahaya dapat masuk ke dalam rumah melalui celah-celah serta juga dapat melalui kaca jendela bening yang ada di dalam rumah. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat diuraikan.
Dispersi adalah gejala peluraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya berwarna-warni atau monokromatik. Cahaya putih yang diarahkan ke prisma akan terurai menjadi cahaya berwarna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Cahaya-cahaya ini memiliki panjang gelombang yang berbeda. Setiap panjang gelombang memiliki indeks bias yang berbeda pula. Semakin kecil panjang gelombang, semakin besar indeks biasnya. Contoh dispersi cahaya yaitu terbentuknya pelangi. Jenis-jenis berkas cahaya. Cahaya ini bergerak menurut suatu garis lurus yang disebut dengan sebutan berkas cahaya. Selanjutnya disebut juga dengan sinar. Dalam fisika terdapat 3 macam berkas cahaya, yakni sebagai berikut. Berkas cahaya yang pertama adalah berkas ngumpul atau konvergen, merupakan jalannya sinar-sinar yang menuju pada satu titik yang sama. Peristiwa berkas mengumpul tersebut dapat terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin cekung dan juga pembiasan cahaya pada lensa cembung. Jenis berkas cahaya yang kedua adalah berkas menyebar atau divergen, merupakan jalannya sinar-sinar dari satu titik yang sama yang setelah itu menyebar ke berbagai arah dengan secara teratur. Peristiwa berkas menyebar tersebut terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin cembung dan juga pembiasan cahaya pada lensa cekung. Yang ketiga adalah berkas sejajar atau paralel, merupakan jalannya sinar-sinar dari suatu sumber menuju arah yang sama di dalam satu garis lurus. Peristiwa berkas sejajar ini terjadi pada pemantulan cahaya pada cermin data dan juga pada sinar senter pada saat dinyalakan. Sifat cahaya yang kelima adalah cahaya dapat dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan ketika cahaya tersebut melewati 2 medium yang berbeda. Misalnya pada kasus sebatang pensil yang dicelupkan di dalam gelas yang berisi air. Dari samping akan terlihat pensil patah, padahal pensil tidak patah. Kemudian contoh pembiasan pada kolam renang yang dalam akan terlihat dangkal. Jika cahaya merambat dari medium yang kurang rapat, udara, menuju medium yang lebih rapat, contohnya air, maka akan dibiaskan mendekati garis normal. Berikut adalah alat dan bahan untuk membuat kotak sifat cahaya. Yang pertama adalah kardus bekas. Usahakan kardus yang tebal supaya mudah dibentuk. Kedua, kertas kado warna. Gunakan warna yang mengkilap supaya lebih menarik. Tiga, kertas HVS putih. Keempat, senter. 5, CD bekas. Keenam, cermin. 7, lem cair. 8, gunting. 9, staples. 10, penggaris. 11, cutter. 12, pensil dan spidol. 13, double tip. 14, gelas plastik. 15, gelas kaca bening yang berisi air. Pada percobaan kali ini kita akan melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya menggunakan kotak sifat cahaya ini. Di dalam kotak ini nanti kita akan membuktikan 5 sifat cahaya. Kita akan mempraktekkan uji coba mengenai sifat cahaya yang nomor 1, yaitu sifat cahaya dapat merambat lurus. Kita akan menggunakan senter. Senter ini akan kita arahkan pada lubang pertama di kotak cahaya ini, dan cahaya senter akan menembus ke lubang kotak yang kedua. Selanjutnya akan
juga menembus di lubang yang ketiga. Bisa kita saksikan. Nah, ini membuktikan bahwa sifat cahaya adalah dapat merambat lurus. Lubang pertama, kedua, dan ketiga. Pada percobaan yang kedua, kita akan menggunakan cermin dan juga masih menggunakan senter. Sifat cahaya kedua kita akan uji coba, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita akan taruh cermin di dalam kotak yang kedua, lalu senter arahkan ke lubang kotak yang pertama. Nah, setelah itu cahaya akan mengenai cermin, yang nantinya cermin tersebut akan memantulkan cahaya yang telah mengenai cermin tersebut. Nah, ini membuktikan bahwa sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Nah, ini kita geser-geser. Kita uji coba di kotak yang ketiga, masih kita bisa merasakan pantulan cahaya. Percobaan yang ketiga kita akan menggunakan gelas plastik dan masih menggunakan senter, juga menggunakan kotak cahaya ini. Langkah yang pertama adalah kita taruh plastik di depan kotak lubang yang pertama. Kita arahkan senter ke dalam gelas plastik. Kita arahkan ke sini. Nah, cahaya tetap bisa menembus gelas plastik tersebut hingga mengenai seluruh lubang yang terdapat di dalam kotak cahaya ini. Ini membuktikan bahwa sifat cahaya dapat menembus hingga bening. Pada percobaan yang keempat, kita akan membuktikan sifat cahaya yang dapat dibiarkan. Kita akan memakai pensil, gelas bening yang sudah berisi air, lalu juga masih menggunakan senter. Kita arahkan gelas yang terisi air di depan lubang kotak pertama. Lalu kita taruh pensil di atas gelas yang telah terisi air. Lalu kita sorot gelas tersebut menggunakan senter. Nah, kalian bisa melihat bahwa pensil yang telah dimasukkan ke dalam air itu terlihat seperti terpotong. Ini menandakan bahwa sifat cahaya dapat dibiarkan. Pada percobaan yang kelima, kita akan mencoba untuk membuktikan sifat cahaya dapat diuraikan. Kita akan menggunakan CD, masih juga menggunakan senter. CD ini kan kita taruh di depan kotak kedua, lalu kita arahkan cahaya senter di dalam lubang kotak pertama. Nah, cahaya senter akan menembus ke lubang kotak pertama, lalu akan mengenai CD. Nah, CD ini akan menguraikan cahaya yang akan membentuk seperti pelangi. Kita dapat lihat